Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Awalan hayya bina nashkurullah ya azza wa jalla alladzi qad ata'na ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami fi hadzal makan al mubarak. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina rasulina nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minal dulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan harta serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kenikmatan ini. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Islam yang terang benderang seperti saat ini. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Masyitoh selaku dosen mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pahlawan Pendiri Aisyah. Siti Walidah atau istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Desa Pesantren Kauman, Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1872. Ia merupakan anak Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil bin Kiai Penghulu Haji Ibrahim, salah satu ulama besar yang disegani oleh masyarakat. Ayahnya juga memangku jabatan Penghulu Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Siti Walidah telah berperan aktif dalam pembebasan kaum perempuan dari kebodohan ke dunia ilmu pengetahuan. Siti Walidah merasakan keterbelakangan kaum perempuan dalam dunia pendidikan, sehingga harus disikapi dengan mencarikan solusi agar masa depan kaum perempuan maju di masa yang akan datang. Dalam buku Meneladani Kepahlawanan Kaum Wanita yang ditulis oleh Edi Warsidi pada tahun 2007, dikatakan bahwa sejak kecil Siti Walidah sudah mengenal dan belajar ilmu agama. Sampai usia remaja, ia belum pernah menikmati pendidikan umum. Karena pada waktu itu, perkembangan pemikiran bahwa sekolah formal itu hanya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Pada tahun 1903, Siti Walidah menikah dengan Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan yang memiliki nama kecil Muhammad Darwish, yang kemudian setelah menunaikan haji dan belajar agama, dikenal dengan nama Ahmad Dahlan. Bersama suaminya, Siti Walidah ikut berjuang untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan pendidikan, baik pendidikan agama ataupun pendidikan umum. Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi Islam bernama Muhammadiyah pada tahun 1912. Setelah Muhammadiyah berdiri, Ahmad Dahlan juga memberikan perhatian khusus pada kemajuan perempuan. Sehingga pada tahun 1914 didirikan Sopo Tresno atau Siapa Cinta dan Wal Asri Maghribi School. Itu merupakan wadah bagi perempuan. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinamakan Wal Asri Maghribi School karena untuk proses pengajarannya dilakukan waktu sesudah sholat asar dan Maghribi School dilakukan setelah sholat maghrib.
Siti Walidah ingin menghantarkan kaum ibu-ibu tidak hanya cerdas dalam agama, tapi cerdas berhubungan dengan manusia dan juga lingkungan sekitar. Perkembangan Sopo Tresno semakin pesat, kemudian diusulkan menjadi organisasi yang lebih bagus dan berkembang. Pada tanggal 21 April 1917, Sopo Tresno menjadi organisasi bernama Aisyah. Penamaan Aisyah merujuk kepada istri Nabi Muhammad SAW, yakni Aisyah bin Abu Bakar, di mana Aisyah sebagai simbol perempuan yang cerdas, intelektual, dan dianggap cocok mewakili nafas perjuangan bagi kaum perempuan dalam bidang pendidikan. Aisyah memperjuangkan kesetaraan bagi setiap kelompok manusia tanpa pandang kasta atau status sosialnya. Lama-kelamaan, pengajian ini menyebar sampai ke pelosok Indonesia. Dengan Aisyah, Siti Walidah berharap semakin banyak kaum perempuan bisa mendapatkan berbagai nilai dan juga manfaat. Aisyah sebagai bentuk kepedulian Siti Walidah bagi sesama, khususnya kaum perempuan. Karena perempuan harus memberikan keteladanan kepada masyarakat. Nyai Ahmad Dahlan memberikan usul agar organisasi Aisyah mendirikan pendidikan bagi kaum wanita yang nantinya ada asrama-asrama untuk para pelajar putri. Dalam asrama putri inilah para pelajar perempuan dididik dengan ilmu agama, kemasyarakatan, rasa kebangsaan, dan juga ilmu-ilmu tentang kenegaraan, agar murid-murid yang keluar dari asrama berperan aktif dalam pergerakan nasional. Beliau berjuang ingin membuang kepercayaan lama yang masih menganggap bahwa perempuan tidak seharusnya berorganisasi. Perempuan cukup berada di rumah, mendidik anak dan melayani suami. Beliau yakin dan percaya bahwa perempuan mampu dan sepadan perannya dengan laki-laki, bahwa perempuan bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan laki-laki. Nyai Ahmad Dahlan membuktikan bahwa spirit Islam mampu mendorong kemajuan kaum wanita. Beliau membuktikan pada dunia luar bahwa asumsi agama menjadi sebab keterbelakangan bagi kaum perempuan adalah tidak selamanya dibenarkan. Bahkan keberadaan agama yang menjadi spirit bagi sebuah kemajuan suatu bangsa. Saya, Azara Andeni, selaku penerus perjuang Muhammadiyah, dan Aisyah siap mensukseskan Muktamar ke-48 di Surakarta. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.